Hai adik-adik semua, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini kita akan belajar tentang eh, kimia. Nah, ketika kita mendengar kata kimia, mungkin kita mendengar apa itu sih kimia? Nah, mungkin kimia ini tidak lazim lagi kita dengar, tapi kebanyakan orang menganggap bahwa kimia itu berhubungan dengan zat-zat yang beracun atau yang zat-zat ledakan. Nah, untuk memahami apa itu kimia dan materi-materi kimia, mari kita mengenal dulu eh, apa itu kimia. Nah, ketika kita di SMP, kita hanya mengenal namanya IPA. Namun, saat masuk di sekolah menengah atas, nah, IPA itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada IPA fisika, IPA biologi, dan IPA kimia. Nah, yang akan kita bahas di sini ialah IPA kimia. Nah, kenapa kita perlu belajar kimia? Apa tujuan yang akan kita gapai ketika kita belajar kimia? Nah, yang pertama kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita capai ketika kita belajar kimia yaitu menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Yang kedua, mampu memahami kajian hasil rancangan dan hasil percobaan. Nah, apa tujuan kita belajar kimia? Tujuan kita belajar kimia ialah peserta didik mampu mengetahui dan menjelaskan hakikat ilmu kimia dan peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kegiatan pembelajaran juga diharapkan peserta didik akan mampu menjelaskan metode ilmiah beserta langkah-langkahnya dan keselamatan kerja di laboratorium serta menyajikan hasil rancangan dari percobaan ilmiah dari masalah kontekstual. Apa sih ilmu kimia itu? Nah, ilmu kimia merupakan uh, kata yang berasal dari Arab yaitu kimia atau perubahan zat atau dari bahasa Yunani kemia. Nah, ilmu kimia ini merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menjadi dasar banyak ilmu lainnya. Nah, dalam ilmu kimia terdiri dari susunan materi, susunan struktur materi, sifat materi, dan perubahan materi. Nah, susunan materi dalam kimia itu tergolong ada unsur, senyawa, dan campuran. Unsur itu merupakan zat sederhana yang sudah tidak bisa dibagi lagi, misalnya eh, Na, natrium, helium, oksigen, Fe, dan C. Nah, senyawa adalah zat gabungan dari beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Contohnya senyawa adalah CO2, H2O, dan CaCO3. Campuran adalah gabungan antara dua zat atau lebih, di mana sifat penyusunnya tidak berubah. Contohnya, campuran adalah ketika kita melarutkan gula dalam air, kita melarutkan susu atau air kanji dan sebagainya. Struktur materi menjelaskan tentang ikatan terjadi antar atom sampai membentuk molekul unsur, eh, molekul senyawa, dan molekul ion. Nah, molekul unsur seperti O2, N2, H2, dan Pa4. Nah, molekul senyawa seperti CO2, H2O, dan CaCO3, serta molekul ion yaitu Na+, Cl+, dan Ca2+.
Nah, sifat materi. Sifat materi yang dimaksud di sini ialah sifat-sifat kimia suatu zat, misalnya mudah terbakar, mudah mengalami korosi, mudah bereaksi dengan zat lain, dan sebagainya. Berikutnya, perubahan materi. Perubahan materi dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisik dan perubahan kimia. Pada perubahan fisik adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya lilin yang dibakar, es yang mencair, dan sebagainya, itu tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Nah, misalnya besi yang berkarat, kayu yang dibakar menjadi abu, dan nasi menjadi besi, itu menghasilkan zat baru. Nah, apa hakikat ilmu kimia? Hakikat ilmu kimia Hakikat ilmu kimia itu benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikel menjadi bentuk yang lain sehingga terjadi deformasi perubahan letak susunan. Ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dalam wujud yang semula. Apa peranan ilmu kimia? Nah, ilmu kimia ini berperan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di bidang kesehatan, bidang geologi, bidang pertanian, maupun bidang hukum. Nah, pada bidang geologi, ilmu kimia ini eh, berperan sifat-sifat kimia dari berbagai material bumi dan teknik eh, analisisnya telah mempermudah geologi dalam mempelajari kandungan material bumi, logam maupun minyak bumi. Pada bidang pertanian, pada bidang pertanian, analisis kimia mampu memberi kemudahan pada para petani untuk mengetahui eh, tentang kandungan tanah yang terkait dengan kesuburan tanah, dan dengan tanah data tersebut para petani dapat menempatkan tumbuhan atau tanaman yang tepat, sehingga dalam pertanian kadang para petani tidak tahu menggunakan atau tidak tahu bahwa tanah ini cocoknya untuk tanaman ini, tanah ini mengandung ini, kita akan menanami tanaman ini. Kadang petani tidak tahu apa yang dikandung dari tanah itu dan apa tanaman cocok menanam untuk ditanam di tanah itu. Nah, dengan adanya ilmu kimia, petani lebih mudah mengetahui eh, hal-hal atau tanaman-tanaman yang cocok untuk ditanam di tanah itu, dan mengetahui bahwa tanah ini mengandung zat ini dan cocok untuk tanaman ini, misalnya mangga kah, atau padi dan sebagainya, sehingga dalam panennya tidak gagal, eh, tidak gagal secara fatal ya. Nah, seperti yang di daerah saya sendiri, kadang petani itu tidak mengetahui eh, kandungan tanah mereka, khususnya di bidang pertanian, persawahannya padi. Kadang petani itu memberi pupuk kimia ke tanah mereka tanpa mereka tahu kandungan apa yang dimiliki tanah itu. Jadi pupuk apa yang cocok untuk tanah itu. Nah, sehingga eh, kebanyakan gagal panen. Namun saat ini dengan perkembangan percobaan demi percobaan yang dilakukan oleh petani di sana, ya perkembangan panen juga ya lumayan memberi hasil yang baik baik lagi. Nah, dalam bidang kesehatan, nah ilmu kimia cukup memberikan kontribusi. Contohnya penemuan jalur perombakan
makanan seperti karbohidrat, protein, dan lipid. Hal ini mempermudah para ahli di bidang kesehatan untuk mendiagnosa berbagai penyakit. Nah, dengan adanya ilmu kimia, eh, para petani di bidang kesehatan mampu mendiagnosa penyakit dengan mudah dan memproduksi obat-obatan juga sangat mudah. Nah, dalam bidang hukum dalam bidang hukum, ketika kita mendengar kata hukum, mungkin terlintas di pikiran kita bahwa apa fungsi uh, ilmu kimia di bidang hukum. Nah, fungsi ilmu kimia di bidang hukum itu ketika terjadi kejahatan-kejahatan ataupun pembunuhan dengan begitu dibutuhkan sampel hasil tes DNA yang menggunakan ilmu kimia. Nah, metode ilmiah. Dalam kimia juga menggunakan metode ilmiah. Kenapa? Karena pada ilmu kimia ini kebanyakan melakukan eksperimen, bukan hanya kebanyakan, wajiblah melakukan eksperimen sehingga boleh mendapat data yang mutlak. Nah, itu juga yang digunakan para ahli dalam bereksperimen sehingga mereka menemukan uh, zat-zat yang ada di dalam ilmu kimia. Nah, ada pun metode ilmiah yang digunakan yaitu merumuskan masalah. Sama seperti ketika kita menulis karya ilmiah, ada rumusan masalah, hipotesis, variabel, prosedur, pengumpulan data, pengelolaan dan menganalisis data, dan membuat kesimpulan dari hasil karya kita tersebut. Nah, di pembelajaran ilmu kimia, kita akan mengenal laboratorium kimia. Laboratorium ini sangat berikatan dengan ilmu kimia karena melakukan eksperimen dan melakukan peneliti itu dilakukan di laboratorium. Nah, laboratorium kimia adalah tempat melakukan eksperimen, merupakan tempat penyimpanan alat dan bahan kimia, maka tempat tersebut berpotensi terjadinya kecelakaan kerja. Nah, untuk menghindari kecelakaan kerja tersebut, kita perlu mengenal bahan-bahan kimia yang berbahaya dan bahan-bahan kimia yang mudah meledak, mudah terbakar. Nah, yang pertama itu ada namanya uh, explosive. Explosive ini adalah ledakan yang dipicu oleh suatu reaksi keras dari bahan. Nah, energi tinggi dilepaskan dengan propagasi gelombang udara yang bergerak sangat cepat. Resiko ledakan dapat ditentukan dengan metode yang diberikan di dalamnya. Nah, yang kedua ada extremely flammable. Itu merupakan bahan kimia yang sangat mudah terbakar. Nah, bahan-bahan yang formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya ini merupakan liquid yang memiliki titik nyala sangat rendah dan titik didih yang rendah dengan titik didih awal di bawah 350 Celcius. Nah, flammable ini itu bahan yang mudah terbakar akibat yang mudah terbakar dengan api busen atau api yang dengan loncatan api. Ya, ketika ada api di dekatnya baru kita membuka bahan itu, dia sangat mudah meresap ya, membuat loncatan api sehingga dia terbakar. Berikutnya ada korosif, ada toksis. Toksis ini adalah bahan beracun di bahan kimia yang mengandung racun. Nah, sangat berbahaya karena dapat menyebabkan eh, kerusakan
kesehatan akut atau kronis, dan bahkan kematian pada konsentrasi sangat rendah jika masuk ke dalam tubuh. Terus ada korosif, ya. Korosif ini eh, terus selanjutnya natural polluting. Natural polluting ini adalah bahan yang berbahaya bagi lingkungan, misalnya pada tanah atau air, bahkan lingkungan. Nah, selanjutnya alat-alat dalam laboratorium. Alat-alat dalam laboratorium ini ada ini namanya gelas kimia. Nah, ini namanya gelas kimia. Nah, ini uh, adalah gelas, ini merupakan gelas kimia. Nah, ini uh, namanya Elmayer. Ini namanya tabung reaksi, ini pipet tetes. Uh, ini spatula, ada rak tabung reaksi, ada penjepit kayu. Ini mempunyai fungsi masing-masing. Itu akan dijelaskan ketika kita melakukan praktek dalam uh, laboratorium. Nah, kita akan mengenal alat-alat ini dan fungsi-fungsinya di dalam laboratorium. Nah, namun saya akan menjelaskan sedikit apa fungsi dari masing-masing alat ini. Yang pertama itu gelas kimia itu untuk mencegah kontaminasi berbahaya akibat cairan kimia. Yang kedua, Elmeyer ini wadah untuk memanaskan sampel atau mencampurkan sampel bahan kimia. Nah, ini ada namanya gelas ukur, ini untuk mengukur volume larutan bahan kimia. Pipet tetes. Pipet tetes ini digunakan untuk uh, memindahkan cairan kimia dalam jumlah yang sedikit. Nah, terus ada spatula. Spatula ini untuk mengaduk campuran. Nah, terus ada namanya tabung reaksi. Tabung reaksi ini digunakan ketika kita selesai mencampurkan bahan, maka bisa disimpan di tabung reaksi. Nah, setelah itu kita taruh di rak tabung reaksi. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita menggunakan penjepit kayu. Jadi ini semuanya berhubungan. Setelah mendengar penjelasan tentang uh, alat apa itu kimia, apa hakikat ilmu kimia, ada apa uh, peranan ilmu kimia, laboratorium kimia, diharapkan siswa dapat um, memahami kimia, dan ketika bertemu seseorang dan ditanyakan apa itu kimia, diharapkan teman-teman semua bisa uh, menjelaskan apa itu kimia dengan belajar pengenalan ilmu kimia. Mungkin sekian materi pada pengenalan ilmu kimia. Sekian dan terima kasih.